Trading saham merupakan instrumen investasi yang seringkali diperbincangkan karena dianggap memiliki tingkat capital gain yang tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Namun, hal tersebut sejalan dengan tingkat risiko yang akan dihadapi. Maka dari itu, sebelum memulai trading saham kamu perlu mempelajari tentang langkah-langkah dan risiko yang dapat terjadi saat trading saham. Tidak jarang saat melakukan trading saham kita membuat kesalahan, terutama sebagai pemula. Dalam trading saham, setiap kesalahan yang kita lakukan dapat berdampak pada kerugian. Pada dasarnya, kesalahan yang dilakukan oleh para trader itu wajar-wajar saja. Namun, jika kesalahan tersebut terjadi terus-menerus, maka itu dapat menyebabkan dana investasi kamu menyusut dan terbuang sia-sia, atau bahkan akhirnya jatuh miskin. Maka dari itu, penting bagi kamu untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Kamu harus terus belajar dan berlatih mengenai trading saham, agar skill yang kamu miliki bisa berkembang dengan baik dan dapat menciptakan keuntungan sesuai dengan yang kamu harapkan di masa mendatang. Video ini akan membahas seputar trading saham. Bagaimana trading saham yang katanya dapat membuat kamu kaya seketika, tetapi di balik semua itu jarang sekali ada yang membahas bagaimana trading saham juga bisa bikin kamu miskin seketika. Trading di pasar finansial, khususnya pasar saham, memang dapat menjadi usaha yang sangat menguntungkan, tetapi juga sangat menantang. Banyak calon trader saham terjun ke pasar dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan yang cepat dan mudah. Ini pola pikir yang keliru, bahwa semuanya dapat diraih secara instan, yang pada akhirnya kecewa bahkan stres karena ternyata tradingnya merugi. Fakta yang mengejutkan adalah bahwa 90% trader saham gagal mencapai profitabilitas yang konsisten dan bahkan mengalami kerugian. Jadi, apa alasan dibalik tingkat kegagalan yang tinggi ini? Salah satu alasan utama mengapa para trader saham sulit meraih kesuksesan adalah kurangnya edukasi dan pemahaman yang baik tentang pasar. Banyak trader baru yang terjun tanpa meluangkan waktu untuk mempelajari seluk-beluk trading, seperti analisis teknikal, manajemen risiko, dan psikologi pasar. Tanpa dasar pengetahuan dan keterampilan yang kuat, akan sulit untuk menavigasi pasar yang kompleks dan bergejolak secara terus-menerus. Faktor signifikan lain yang berkontribusi terhadap kegagalan trader saham adalah pengambilan keputusan yang emosional. Pasar digerakkan oleh emosi manusia seperti rasa takut dan keserakahan, dan emosi ini seringkali mengaburkan penilaian trader. Trading saham adalah bidang yang kompleks dan selalu berubah yang membutuhkan pembelajaran terus-menerus. Banyak trader saham memasuki pasar tanpa dasar yang kuat dan tanpa meluangkan waktu untuk mendidik diri mereka sendiri. Mereka mengandalkan naluri atau saran dari orang lain, yang seringkali berujung pada pengambilan keputusan yang buruk dan kerugian finansial. Pemicu kegagalan lainnya adalah pengambilan keputusan yang emosional. Trading saham dapat menjadi upaya yang sangat emosional, dengan para trader saham mengalami rasa takut, keserakahan, dan kepanikan. Emosi ini dapat mengaburkan penilaian dan mengarah pada keputusan trading yang impulsif dan tidak rasional. Trader saham yang sukses mampu mengendalikan emosi mereka dan berpegang teguh pada rencana trading yang disiplin, sementara trader yang gagal seringkali membiarkan emosi mereka mendikte tindakan mereka. Membuat keputusan impulsif berdasarkan emosi daripada analisis rasional dapat menyebabkan kesalahan dan kerugian yang mahal. Trader yang sukses adalah trader yang disiplin dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi mereka, berpegang teguh pada rencana trading yang jelas. Selain itu, banyak trader gagal mengembangkan strategi manajemen risiko yang tepat. Manajemen risiko yang efektif melibatkan pengaturan level stop loss yang tepat, diversifikasi portofolio, dan mengelola ukuran posisi. Dengan mengelola risiko dengan baik, trader dapat melindungi modal mereka dan bertahan dalam permainan untuk jangka panjang. Trader yang gagal mengelola risiko dengan baik seringkali membuat mereka mengalami kerugian yang tidak perlu dan tidak dapat pulih. Kurangnya kesabaran dan disiplin juga dapat menyebabkan kegagalan trader. Trading saham yang sukses membutuhkan kesabaran, karena mungkin perlu waktu untuk mendapatkan peluang yang menguntungkan. Trader saham yang kurang sabar seringkali melakukan trading impulsif dan mengejar keuntungan cepat, yang dapat menyebabkan hasil trading yang buruk. Disiplin juga penting untuk tetap berpegang teguh pada rencana trading dan tidak menyerah pada godaan atau gangguan. Seperti kata pepatah, Roma tidak dibangun dalam sehari, begitu juga dengan kesuksesan trading. Banyak trader gagal karena mereka memiliki ekspektasi yang tidak realistis dan kurang sabar. Trader yang sukses memahami bahwa trading adalah maraton, bukan lari cepat.
Mereka bersedia meluangkan waktu dan upaya untuk mengembangkan keterampilan mereka dan secara konsisten belajar dari kesalahan mereka. Banyak di antara kita yang tergiur oleh tawaran-tawaran menarik trading saham dengan untung bejibun dalam waktu singkat, atau terpukau oleh cerita atau kisah-kisah orang tertentu yang kaya raya dari trading saham yang menjejali kita di sosial media kita. Kita seketika saja percaya, padahal kisah itu belum tentu benar, dan kalaupun benar pastilah tidak dia raih dalam waktu semalam dan pastinya dia sudah mengalami beberapa kali jatuh bangun. Tingginya tingkat kegagalan dalam trading saham itu beragam, tetapi pada akhirnya bermuara pada kurangnya edukasi, pengambilan keputusan yang emosional, manajemen risiko yang buruk, dan ekspektasi yang tidak realistis. Menjadi trader saham yang sukses membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pembelajaran berkelanjutan, bukan dengan cara instan, bermimpi kaya raya dalam sekejap. Dengan mengatasi jebakan umum ini, calon trader saham dapat meningkatkan peluang mereka untuk mencapai profitabilitas jangka panjang dalam dunia trading saham yang kompetitif. Dalam trading saham, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang faktor psikologi. Emosi memainkan peran penting dalam menentukan hasil trading, dan trader yang gagal mengelola emosi secara efektif seringkali berakhir dengan membuat keputusan yang buruk dan menderita kerugian. Berikut adalah beberapa emosi yang secara psikologis mempengaruhi trader saham. 1. Rasa takut. Salah satu emosi utama yang memengaruhi hasil trading adalah rasa takut. Ketakutan dapat menyebabkan trader saham ragu-ragu dalam mengeksekusi trade-nya, kehilangan peluang potensial, atau keluar dari posisi sebelum waktunya. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya keuntungan dan frustrasi, yang selanjutnya dapat memicu siklus ketakutan dan pengambilan keputusan yang lebih buruk. 2. Keserakahan. Keserakahan adalah emosi lain yang dapat berdampak buruk pada hasil trading. Trader saham yang didorong oleh keserakahan dapat mengejar trading berisiko tinggi dan hasil tinggi tanpa analisis atau manajemen risiko yang tepat. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang signifikan dan bahkan menghapus modal trading mereka. 3. Ketidaksabaran. Ketidaksabaran adalah emosi lain yang dapat menghambat kesuksesan trading. Trader yang tidak sabar mungkin terburu-buru melakukan trading tanpa menunggu konfirmasi yang tepat atau gagal bertahan di posisi yang menguntungkan cukup lama untuk memaksimalkan profit. Perilaku impulsif ini dapat mengakibatkan hilangnya peluang dan hasil trading di bawah standar. 4. Terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri dapat menyebabkan hasil trading yang merugikan. Trader saham yang terlalu percaya diri mungkin lebih rentan mengambil risiko berlebihan atau gagal mengikuti rencana trading mereka. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian dan ego yang tinggi, yang dapat membutakan mereka terhadap perkembangan pasar di masa depan dan menghalangi kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang rasional. Mengenali dan mengelola emosi ini sangat penting bagi para trader saham yang ingin menghindari nasib mayoritas trader yang gagal di pasar. Mengembangkan kecerdasan emosional, disiplin, dan rencana trading yang kuat dapat membantu trader saham mengurangi dampak emosi ini dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, faktor psikologi adalah aspek penting dalam trading saham yang secara signifikan mempengaruhi hasil trading. Trader harus memahami dan mengelola emosi secara efektif untuk membuat keputusan yang tepat dan rasional di pasar. Bagaimana memiliki rencana trading yang tepat dapat membantu trader menghindari kegagalan. Rencana trading yang tepat sangat penting untuk sukses di pasar. Rencana trading memberi trader saham peta jalan yang jelas dan membantu mereka membuat keputusan yang objektif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dengan rencana trading, trader dapat menentukan tujuan mereka, menetapkan ekspektasi yang realistis, dan menguraikan strategi mereka untuk masuk dan keluar dari trading. Hal ini membantu mencegah pengambilan keputusan yang impulsif dan emosional, karena trader memiliki seperangkat aturan yang telah ditentukan untuk diikuti. Rencana trading juga mencakup strategi manajemen risiko, seperti menetapkan order stop loss dan menentukan ukuran posisi, yang membantu melindungi trader dari kerugian signifikan. Secara keseluruhan, rencana trading memberikan struktur dan disiplin, yang sangat penting untuk menghindari kegagalan di pasar. Apa saja strategi untuk mengelola risiko secara efektif dalam trading? Manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk kesuksesan trading. Salah satu strategi untuk mengelola risiko adalah menetapkan perintah stop loss. Perintah stop loss adalah instruksi untuk menjual sekuritas secara otomatis jika mencapai harga tertentu, membatasi potensi kerugian. Trader dapat menetapkan order stop loss pada level yang sesuai dengan toleransi risiko dan trade spesifik yang mereka buat.
Strategi lainnya adalah menggunakan ukuran posisi yang tepat. Ini melibatkan penentuan jumlah modal yang tepat untuk dialokasikan ke setiap perdagangan berdasarkan toleransi risiko pedagang dan potensi rasio risiko hasil perdagangan. Dengan menggunakan ukuran posisi yang tepat, trader dapat membatasi eksposur mereka pada satu trade dan mencegah kerugian yang signifikan. Selain itu, diversifikasi adalah strategi manajemen risiko penting lainnya. Dengan menyebarkan modal mereka ke berbagai kelas aset dan trade, trader saham dapat mengurangi dampak kerugian tunggal pada portofolio mereka secara keseluruhan. Bagaimana cara trader saham mengembangkan disiplin dan kesabaran? Mengembangkan disiplin dan kesabaran sangat penting untuk kesuksesan trading. Salah satu cara untuk mengembangkan disiplin adalah dengan berpegang teguh pada rencana trading yang telah ditetapkan. Trader harus membuat rencana yang menguraikan strategi, tujuan, dan aturan manajemen risiko mereka, dan kemudian mengikutinya secara konsisten. Mengikuti rencana trading tersebut membantu trader saham menghindari pengambilan keputusan impulsif dan emosional berdasarkan fluktuasi pasar jangka pendek. Cara lain untuk mengembangkan disiplin dan kesabaran adalah melalui latihan dan pengalaman. Trader dapat menggunakan akun demo atau mensimulasikan trading untuk mempraktikkan strategi mereka dan mendapatkan pengalaman tanpa mempertaruhkan uang sungguhan. Hal ini memungkinkan mereka untuk belajar dari kesalahan dan menyempurnakan pendekatan trading mereka. Berikut adalah rangkuman kesalahan-kesalahan yang harus kamu hindari dalam trading sebagai seorang trader saham. Dengan kamu mengetahui kesalahan apa yang harus dihindari, maka itu juga menjadi bagian dari manajemen risiko untuk meminimalkan kegagalan. 1. Tidak memiliki trading plan yang baik. Sebagai seorang trader, kamu perlu untuk menyiapkan dan menyusun strategi sebelum memulai trading saham. Pasalnya, trading saham tidak semudah seperti yang dipikirkan banyak orang. Karena dalam menjalankan trading saham akan meliputi banyak faktor seperti langkah apa yang tepat untuk diambil ketika nilai saham turun, kapan waktu terbaik untuk membeli atau menjual saham, harus peka terhadap isu-isu yang sedang berkembang, dan masih banyak faktor lainnya. Namun, hal ini akan menjadi mudah jika kamu memiliki persiapan dan rencana yang matang. Tak jarang, para trader saham pemula khususnya mengabaikan hal yang satu ini. Mereka cenderung hanya ikut-ikutan tren dan coba-coba dalam memulai trading saham. Dengan memiliki strategi yang baik, kamu akan bisa meminimalisir risiko kerugian yang akan terjadi. 2. Terpaku pada satu saham. Bagi seorang trader saham, memiliki saham lebih dari satu bisa dianggap penting. Mengapa demikian? Karena jika kita tidak melakukan diversifikasi atau kamu hanya terpaku pada satu saham saja, ini akan membuat kamu menjadi tidak rasional dalam menilai sahamnya. Maksudnya adalah saat kamu sudah jatuh cinta pada sebuah perusahaan, kamu cenderung akan mengabaikan hal-hal buruk yang terjadi pada perusahaan tersebut dan hanya ingin mendengar hal yang baik saja. Padahal kenyataannya, hal itu nantinya akan berdampak pada nilai saham kamu miliki pada perusahaan tersebut. Karena tiap-tiap saham bersifat fluktuatif, tergantung pada kondisi sebuah perusahaan. Nah, hal inilah yang kadang sering diabaikan oleh para trader saham, terutama bagi pemula. Kamu harus paham bahwa setiap produk investasi memiliki risiko kegagalan dan tingkat kerugian yang berbeda-beda. Dengan melakukan perluasan saham, maka jika salah satu saham yang kamu miliki mengalami penurunan, kamu masih bisa mendapatkan manfaat dari saham kamu lainnya. 3. Membeli saham yang sudah naik terlalu tinggi. Kebanyakan trader saham mengincar keuntungan cepat, dengan beranggapan bahwa trading harian harus dilakukan dengan cara membeli saham yang bisa naik hingga 20% dalam waktu sehari saja. Masalahnya adalah, jika saham-saham tersebut bisa naik hingga puluhan persen dalam waktu singkat, maka itu berarti harga sahamnya tidak likuid dan mempunyai potensi turun hingga puluhan persen dalam waktu singkat juga. Tentu saja hal ini sangatlah beresiko bagi para trader saham. Maka pilih saham yang memiliki pergerakan stabil sehingga dapat mendatangkan manfaat dengan konsisten, daripada memilih saham-saham yang berisiko tinggi. 4. Tidak melakukan analisa. Hal yang satu ini juga seringkali dianggap remeh oleh para trader pemula. Karena ketika membeli saham, investor yang tidak berpengalaman biasanya cenderung ikut-ikutan, membeli saham karena spekulasi, dan membeli saham hanya karena kelihatannya bisa naik dalam waktu cepat. Pada dasarnya, terdapat dua jenis yang bisa kamu gunakan sebelum membeli saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mempelajari tentang inti perusahaan.
Maksudnya adalah kamu perlu memahami tentang proses bisnis dari perusahaan tersebut, SOP perusahaan, dan laporan keuangan dari perusahaan yang akan kamu beli sahamnya. Sedangkan, analisis teknikal, ini mengacu pada pergerakan saham dalam rentang waktu tertentu, termasuk harga dan fluktuasi saham, serta informasi titik tertinggi dan terendah saham yang akan kamu beli. Penting bagimu untuk memahami tentang kedua analisis tersebut guna meminimalisir resiko kerugian yang akan terjadi. Trader yang tidak menganalisa chart dan pola grafik sebelum membeli saham, akan sangat rentan terjebak dalam pola permainan bandar. Jika kamu ingin memahami lebih jauh mengenai analisa tersebut, silakan tonton video saya yang membahas tentang analisa tersebut. 5. Tidak disiplin dengan cut loss dan stop loss untuk membatasi kerugian. Mungkin beberapa dari kamu ada yang masih awam dengan istilah stop loss. Stop loss ini merupakan sistem yang digunakan untuk membatasi kerugian pada saat menjual saham pada harga tertentu. Umumnya, stop loss ditetapkan di awal transaksi untuk mengantisipasi jika harga saham bergerak turun dan bukan bergerak naik seperti yang diinginkan. Namun, banyak trader saham yang mengabaikan atau belum mengetahui kegunaan dari perintah stop loss ini. Jangan biarkan portfolio kamu yang sudah baik menyusut nilainya karena harga saham yang terus melaju turun. Maka penting bagi kamu untuk memahami dan memiliki stop loss level. Perlu diingat bahwa stop loss ini merupakan bagian dari trading plan, sehingga harus dihitung dengan sistematis dan bukan berdasarkan intuisi. 6. Terlalu emosional dan ingin cepat kaya. Kesalahan yang satu ini juga sering dijumpai, terutama dilakukan oleh para trader harian. Di mana tujuannya adalah hanya melakukan trading sehari dua hari karena ingin mendapatkan manfaat dengan cepat dan instan. Banyak trader yang pada akhirnya menjadi emosional dan gegabah dalam memilih saham, gorengan, tanpa menganalisanya. Maksudnya saham, gorengan, di sini adalah saham yang naik turunnya harga saham direkayasa demi mendapatkan manfaat. Tentu saja kamu perlu menghindari kesalahan yang satu ini. Sebab tujuan trading harian memang untuk mendapatkan capital gain dalam jangka waktu singkat, yaitu mendapat manfaat tanpa menahan saham terlalu lama. Namun demikian, dalam melakukan trading saham semuanya membutuhkan analisa dan strategi. Jadi, penting bagi para trader saham untuk memiliki ekspektasi yang realistis dan memahami bahwa trading adalah upaya jangka panjang. Dibutuhkan waktu untuk membangun keuntungan yang konsisten, dan pedagang harus tetap sabar dan gigih bahkan dalam menghadapi kerugian atau kemunduran. Kesimpulannya, memahami pemicu di balik kegagalan trader di pasar sangat penting bagi calon trader. Dengan mengatasi pemicu ini, seperti mendidik diri sendiri, mengendalikan emosi, mempraktikkan manajemen risiko yang efektif, serta memupuk kesabaran dan disiplin, trader dapat meningkatkan peluang mereka untuk sukses di pasar saham. Demikian pembahasan kali ini tentang cara menghindari menjadi trader saham yang gagal dan juga mengenali apa saja kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh trader saham yang gagal agar kamu bisa menjadi trader saham yang berhasil. Semoga investasi kamu selalu menguntungkan. Share video ini dan beri komentar untuk berbagi pengalaman kamu selama menjalani trading saham. Jangan lupa subscribe channel ini dan terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai.